Oke, saya langsung buka saja perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya walaupun hari Jumat cuma satu mata kuliah. Iya. Nah, tak masukkan sesuai request jam 9. Tetap aja nggak Eh, ada permasalahan apa kok gak bisa tepat semua? ya nggak tahu. Ya. Nah, Itu pribadi masing-masing. nah, padahal udah tak jam 8 tak ajukan lagi. Terus nanti apa biar gak Nanti emang kata telat-telat Jumat. ngomong boleh nih. Aku jam 9 itu telat jam 10. Sebenarnya kalian jam 8 sini nggak masalah, belum makan tak tungguin. Nanti mulainya jam 9. Kalian udah sampai sini apa butuh hiburan ini nyetel TV. Gak apa-apa. Jadi pandai-pandai apa pilih ruangan yang kombi aja. Kalau misal kalian apa orangnya gabut, kalau di sana kan malah nggak enak yang proyektor, tapi dekat ambil remote enaknya. Kalau di sini kan nggak enaknya cuma jauh dari ambil remote. Oke. Kemarin udah dibuka-buka webnya belum? Nggak salah apa sebenarnya untuk web kan sebenarnya bagi kalian itu cuma apa mungkin apa sunnah lah, mungkin nanti tergantung dari perusahaannya itu ada yang beberapa itu minimal bisa script sedikit lah, script sedikit. Terus ada yang sampai mahir ke itu apa SQL itu. Jadi kemarin apa basis data harusnya udah bisa SQL itu. Nah, tapi nggak masalah, nanti ada sendiri dasar pemrograman ada sendiri. Oh, pemrograman web ada sendiri. Tapi ini kenapa kata kombinasikan sama web ya, emang kalau tanpa web untuk tampilannya kurang oke untuk disajikan ke audiens. Ya kalau Python kayak kemarin kan cuma sebatas kode-kode titik terus keluar prediksinya sekian. Tapi kan kurang menarik dengan adanya, kalau kalian taunya UI UX, ya kan? Tahu kan? UI UX. Nah, UI UX itu paling apa? Masih berlaku sekarang itu programannya emang dasarnya web. Dari HP kalian kan kayak HP itu pun bisa, web pun masih bisa berjalan. Desainnya bisa nyala, komputer pun ada. Walaupun kalian kan nggak dikasih mata kuliah pemrograman objek. Objek itu suatu programan yang ketika kamu bawa kemana-mana bisa tampil. Sing mas siapa ini? Rafa. Orang sini? Kelas ini? Jarang ketemu? Yang tanya Hamdan malah. Apa? Kan seminggu sekali ketemu. Kok nah ini apa Aryo, terus apa lagi Hamdan, terus apa lagi ini malah dia izin kerja di mana Hamdan? Coffee shop apa rolling berarti sip-sipan masuk tutup lagi. Nih. Oke, hari ini apa algoritma AI yang kita bahas itu tentang forecasting.
forecasting bisnis, ya, dimana bagaimana cara kerjanya forecasting itu dalam pengambilan keputusan suatu bisnis. Kak sendiri. Apa itu dasarnya itu kita tahu apa itu regresi. Oke, mungkin di sini nanti dalam apa metode penelitian pun kalian akan belajar regresi tentang apa statistik. Mungkin di sini udah ada matematik apa statistik bisnis. Matematika belum ya? Oke, itu nanti itu kita bahas tentang metode statistik untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang tujuannya itu untuk memprediksi nilai numerik kontinu berdasarkan pola data historis yang bisa menjawab pertanyaan seperti berapa banyak dan berapa nilainya. Terus logika dibalik prediksi itu ada rumus matematika seperti persamaan Y terus beta plus beta X dan E, yang dimana Y itu target apa yang kalian akan prediksi, misalnya penjualan. X itu fitur dimana pemicu perubahan, misalnya ketika ada biaya iklan itu akan memicu sebuah efek dari penjualan, pemasukan. Selanjutnya ada B1 atau yang dinama slope, itu beberapa besar yang berubah untuk setiap satu unit X-nya bagaimana. Terus beta 0 itu intercept dari nilai dasar ketika X adalah 0. Ini kan X1, X0 jadinya enggak dianggap. Nih, untuk studi kasusnya itu dalam hal ROI pemasaran, di mana kita tahu dari masalahnya itu kita dalam hal biaya pengiklanan untuk mencari tahu kita sendiri dalam hal iklan itu kita selalu crash sama dengan berpendapatan. Ya. Contoh halnya itu sebuah merek bisnis retail yang ingin tahu jika kita ingin meningkatkan anggaran iklan Facebook menjadi $50 bulan depan, berapa proyeksi pendapatan kita. Mungkin di sini ini forecasting ini pun bisa sekarang itu yang paling trending itu GMV Max. GMV Max dari apa? Lah, ini ada namanya tentang produk GMV Max. Ya, GMV Max itu untuk membantu mengoptimalkan total ROI channel TikTok Shop untuk mengoptimalkan iklan menggunakan semua aset dan lain, dan mana fiturnya itu manfaatnya itu bisa digunakan untuk penempatan post shoppable termasuk feed TikTok, materi iklan, mengoptimalkan ROI produk, return of investment. ROI itu apa? Yang apa? Kejadian ketika kalian bermodal kembalinya kapan? Itu. Kalau ini dari forecasting itu di dunia apa? TikTok pun mainnya ini GMV Max. Nah, ini kalau kata dasarnya tadi forecasting, tadi jadinya butuh halnya sebuah keputusan kalau apa kita menganggarkan iklan, beberapa iklan itu nanti
kita balik modalnya itu kapan? Mungkin perlu halnya apa beberapa apa mental untuk uji coba. Mungkin dari yang main TikTok udah merambah ke itu main apa penganggaran iklan. Hah? Yang main itu sih apa minimal kalian itu mentalnya itu benar-benar kuat. Istilahnya berani apa ya uang terus berani nanti nggak jadi kalau seandainya rugi nggak masalah yang penting dicoba nanti bisa dipelajarin permasalahannya di mana itu kebanyakan orang-orang yang mengiklan sendiri seperti apa mungkin yang toko-toko di Shopee itu apa Shopee Food lah itu pun mereka untuk menampilkan iklan teratas pun itu udah dilakukan apa forecasting dari biaya iklan seklik itu dia kembali berapa klik kembali berapa gitu lah ini dasarnya ini studi kasusnya Roy itu model memprediksikan kenaikan pendapatan 22% untuk Q4 ini pendapatan itu Y biaya iklan itu X ketika X di input total pendapatannya jadi berapa harusnya itu X-nya itu sedikit tapi prediksinya pendapatannya itu naik ketika biaya iklan bulanan total pendapatan tindakannya optimalkan alokasi anggaran untuk memaksimalkan ROI tanpa hasil yang makin berkurang atau dismiss return. Lanjutnya ini kan tadi studi kasus dari ROI pemasaran. Lanjutnya studi kasus operasional yang biasanya digunakan untuk memprediksi waktu pengiriman. Perusahaan logistik perlu memberikan estimasi kedatangan atau ETA yang akurat kepada pelanggan untuk meningkatkan kepuasan. Modelnya itu linear regresi pada data historis, variabel jarak, macet, jumlah stop. Terus menghasilkan berapa persen itu akan turun. Nah, mungkin seperti halnya kalian yang suka bisnis online pasti perlu halnya ini variabel dalam mengecek berapa hari barang kita akan terkirim. Algoritma apa yang urgensi yang bisa digunakan untuk ini? Biasanya terutama kalian yang suka mengirim makanan yang cepat basi. Biasanya kalau cepat basi kan minimal kan kalian melarang beberapa ekspedisi yang dalam hal penanganannya itu jelek. Nah, karena sekarang ini seperti halnya ekspedisi dari ekspedisi pun bisa mempengaruhi dari toko. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami kirim buka dahulu COD. Kalau COD banyak kelebihannya enggak? Kalau bagi yang menjual. Karena bayar. Berarti produknya masih kurang meyakinkan ya. Lah terus jumlah stop. Berarti yang kendalanya sekarang ini terutama di bencana alam.
Terus apa lagi? Jarak, macet. Oke. Lanjutnya, nah studi kasus nomor 3 itu kita perlu halnya strategi dalam hal penetapan harga. Contohnya dalam hal real estate, jual rumah untuk memperkirakan harga properti secara instan. Mungkin di sini apakah ada variabel lain untuk kalian memutuskan untuk membeli rumah? Nah, ini yang pertama, fitur yang pertama itu apakah luas bangunan itu mempengaruhi dalam hal apa harganya? Terus jumlah kamar. Jumlah kamar. Biasanya jumlah kamar itu yang paling mahal itu pas dibuat anak kos apa dari kalian mahasiswa. Kamarnya paling banyak, pasti banyak diminatin. Terus usia bangunan. Mungkin cari apa kalian anak-anak cari rumah tua yang murah. Apa? Jadi kalau kalian misal dapat apa rumah tua murah gimana? Sama aja kalau aku. Lebih mending apa? Cari langsung tanahnya aja ya. Terus ini ada sesuatu hal mungkin ditambahin yang dekat dengan apa mobilitas seperti stasiun. Apakah jadi apa pertimbangan? Mungkin kalian keluar rumah udah bisa naik angkot, naik bis. Bagaimana? Apakah mempengaruhi? Enggak. Apa sih yang sekarang ini mungkin dari kalian apa? Mungkin yang faktor-faktor mungkin penetapan harga mobil. Yang apa kalau mobil kan emang turun ya, harganya turun ya. Tapi kalau rumahan bisa naik, tergantung dari beberapa faktor. Nah, mungkin kalau di Kudus itu banyak ya apa bagian alas-alas sekarang udah jadi kayak apa di apa batur jadi apa kaplingan padahal itu apa lokasinya emang agak sunyi nyet tapi sekarang kalau ada itu bagaimana jadi rame. Oke, terus apa lagi? Peta jalannya implementasi dalam hal apa penerapan forecasting ini kalian harus ini menyiapkan datanya dulu. Udah masuk semua ya berarti? Ada yang belum? Dan masih cewek? Masih? Belum. Apalah. Oke. Ini setelah mendapatkan datanya kalian ada istilahnya itu membersihkan data dan menghapus beberapa data kesalahan. Selanjutnya latih model beberapa seperti Excel dan Python. Mungkin nanti bisa pakai JavaScript dan apalagi PHP untuk memudahkan kalian mengimplementasi. Lanjutnya develop prediksi untuk masukkan data baru, misalnya anggaran ikan bulan depan ke dalam rumus untuk menghasilkan prediksi Anda. Oke. Terus pertimbangan kritisnya dari korelasi dari sebab akibat itu hanya karena ada dua angka yang bergerak bersama tidak berarti satu yang menyebabkan yang lain. Contoh halnya penjualan es krim dan kulit terbakar matahari, keduanya itu meningkat
es krim dan kulit apa penjualan sunscreen, malah kulit terbakar sunscreen. Keduanya meningkat di musim panas, tetapi makan es krim tidak menyebabkan kulit terbakar. Terus titik outliernya data ekstrimnya seperti hanya apa Mendy Stories garis prediksi contohnya itu lonjakan penjualan Black Friday adalah anomali jika dimasukkan tanpa penyesuaian. Ini mungkin membuat prediksi harian reguler menjadi tidak akurat dan tinggi. Selanjutnya alat yang digunakan itu yang paling besar itu menggunakan ini Python. Oke. Coba. Oke, masuk. Kelas apa, Pak? Oke. Salam lebih. Oh, tadi tak kira apa satu jalur tadi.
Gimana